Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirhu 'alad dini kulli wa kafa billahil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Sholat dalam bahasa Arab adalah doa. Menurut istilah syara, sholat ialah ibadah kepada Allah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat agama Islam, hingga kesempurnaan amal seseorang, baik buruk perbuatan manusia dilihat dari sempurna atau tidaknya pelaksanaan sholatnya. Bahkan sholat adalah pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir, sehingga siapa yang tidak melaksanakan sholat berarti ia telah kafir. Sholat adalah kewajiban utama bagi setiap orang Islam yang telah baligh. Hukumnya adalah fardu ain selama ia masih dapat menghembuskan nafas. Selama itu pula kewajiban sholat melekat di pundaknya, tidak dapat diwakilkan. Kewajiban sholat bagi setiap muslim yang baligh telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Dalil yang mewajibkan sholat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah ruku bersama-sama orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan menurut hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi mereka berdua, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adapun keutamaan sholat yaitu mencegah dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji dan mungkar, menghapus dosa-dosa kecil, sebagaimana sebuah hadis menjelaskan, bagaimana pendapatmu seandainya di depan pintu salah seorang di antara kamu ada sebuah sungai yang dipergunakan untuk mandi setiap hari sebanyak 5 kali, apakah masih ada kotoran yang menempel di badannya? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Nabi berkata lagi, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu tersebut, Allah akan menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ada 5 sholat fardu dilakukan oleh tiap-tiap mukallaf dalam sehari semalam, yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Waktu pelaksanaannya setelah tergelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu benda telah sama dengan panjang benda tersebut. Yang kedua, sholat asar 4 rakaat. Pelaksanaannya dimulai setelah waktu sholat zuhur habis sampai matahari terbenam di ufuk barat.
Yang ketiga, sholat maghrib 3 rakaat, waktunya mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Yang keempat, sholat isya 4 rakaat, pelaksanaannya dimulai hilangnya mega merah di ufuk barat hingga terbitnya fajar shadiq, fajar putih yang terbenam di ufuk timur. Kelima, sholat subuh 2 rakaat, dimulai terbit fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Waktu larangan sholat ada 5. Yang pertama, sehabis sholat subuh. Kedua, waktu matahari tepat di tengah cakrawala sampai tergelincir. Ketiga, waktu matahari terbit sampai naik. Keempat, ketika warna matahari menjadi kuning sampai terbenam. Yang terakhir, sehabis sholat asar sampai terbenam matahari. Syarat fardu sholat ada 6. Pertama, beragama Islam. 2, sudah baligh dan berakal. Ketiga, suci dari hadas dan najis. Keempat, telah mendengar seruan dakwah Rasulullah. Yang kelima, melihat dan mendengar dengan sempurna. Keenam, terjaga, tidak dalam keadaan tidur dan gila. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu berhadas, terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian, terbuka auratnya, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, makan atau minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sekali yang bersangatan, membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud, tertawa terbahak-bahak, mendahului imam 2 rukun, murtad, keluar dari Islam. Perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam sholat. Laki-laki, pertama, merenggangkan 2 siku tangannya dari kedua lambungnya waktu rukuk dan sujud. Kedua, waktu rukuk dan sujud, laki-laki mengangkat perutnya dari 2 pahanya. Ketiga, menyaringkan suaranya atau bacaannya di tempat keras. Keempat, bila memberitahu sesuatu membaca tasbih, yakni membaca subhanallah. Kelima, auratnya dalam sholat antara pusat dan lutut. Adapun bagi wanita, yang pertama, merapatkan satu anggota kepada anggota lainnya. Kedua, meletakkan perutnya pada 2 tangan atau sikunya ketika sujud. Ketiga, merendahkan suaranya di hadapan laki-laki lain, yakni yang bukan mahramnya. Keempat, bila memberitahu sesuatu tentang kesalahan imam, bertepuk tangan, yakni tangan yang kanan dipukulkan pada punggung telapak tangan kiri. Kelima, auratnya dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali muka dan 2 belah telapak tangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sholat-sholat sunnah. Pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, sunnah rawatib muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang kedua, sunnah rawatib ghairu muakkad. Pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Ketiga, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Keempat, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan kelima, 2 rakaat sebelum sholat isya. Sholat-sholat tersebut yang dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan qobliyah, dan yang dikerjakan sesudah sholat fardu dinamakan ba'diyah. Yang kedua ada sholat tarawih. Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad, boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat sunnah ini disebut juga qiyamu Ramadan. Bilangan rakaatnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ada 8 rakaat. Umar bin Khattab mengerjakannya sampai 20 rakaat. Amalan Umar bin Khattab ini dipakai oleh ijma'. Ada 2 cara untuk melaksanakan sholat tarawih, yaitu 2 rakaat disertai salam dan 4 rakaat disertai salam. Setelah selesai sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tapi umumnya dikerjakan 3 rakaat dengan 2 salam dan boleh pula dikerjakan 3 rakaat 1 salam.
Disunahkan untuk mengakhiri sholat tarawih dengan bacaan doa kunut setelah mengerjakan sholat witir. Di samping itu, untuk menertibkan dan menyemarakkan pelaksanaan sholat tarawih, sebaiknya ditunjuk seorang bilal, yaitu orang yang bertugas memandu pembacaan sholawat. Dalam bulan Ramadan, kaum muslimin disunahkan memperbanyak tadarus, memperbanyak membaca sholawat, zikir, dan berdoa. Yang ketiga ada sholat witir. Sholat witir adalah sholat malam yang rakaatnya ganjil, paling sedikit dikerjakan dengan 1 rakaat dan paling banyak dikerjakan dengan 11 rakaat. Hukum sholat sunnah witir itu adalah sunnah muakkad, yang waktu mengerjakannya sesudah sholat isya hingga fajar dan biasanya dirangkaikan dengan sholat sunnah tarawih. Sholat witir sangat diutamakan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Autiru fa innallaha yuhibbul witr. Artinya, sholat witirlah kamu karena sesungguhnya Allah suka pada bilangan ganjil. Yang keempat, sholat sunnah hari raya. Sholat hari raya Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setahun sekali, tepatnya tanggal 1 Syawal pada pagi hari. Sementara sholat hari raya Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setahun sekali, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah pada pagi hari. Sholat sunnah hari raya ini hukumnya sunnah muakkad dan lebih baik dikerjakan dengan berjamaah. Tempatnya boleh di masjid atau di lapangan, serta dilakukan sebelum khutbah. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka sholat 2 hari raya sebelum diadakan khutbah. Hadis riwayat jamaah. Pada awal pelaksanaannya tidak disunahkan azan atau iqomah, tetapi didahului dengan bacaan-bacaan takbir menyerukan keagungan Allah. Untuk memulai sholat ini, Bilal cukup mengumandangkan sholatu jami'ah. Marilah kita kerjakan sholat berjamaah. Sholat id dilakukan segenap umat Islam, baik laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, tua dan muda, merdeka dan budak, banci dan musafir. Wanita yang sedang haid pun dianjurkan untuk ikut berkumpul, tetapi di luar masjid atau musola, sekedar mendengarkan khutbah, tetapi bukan untuk ikut sholat. Sunnah dalam sholat id: yang pertama mandi, kedua berpakaian yang rapi dan bersih, ketiga memakai wewangian, keempat makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, sedangkan tidak disunahkan makan apa-apa sebelum berangkat sholat Idul Adha. Kelima, melewati jalan yang berbeda saat pergi dan pulang sholat. Keenam, sholat id dilakukan berjamaah. Ketujuh, takbir 7 kali pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kedelapan, mengangkat tangan setinggi bahu pada setiap takbir. 9. Membaca tasbih 7 kali dan 5 kali sebelum takbir. 10. Membaca surah Qaf atau surah Al-A'la pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Yang ke-11, selesai sholat id dilakukan 2 khutbah. Pertama, 2 khutbah id dimulai dengan membaca takbir. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali berturut-turut, sedangkan pada khutbah kedua 7 kali berturut-turut. Setelah itu baru dilanjutkan dengan membaca hamdalah dan seterusnya. Kedua, isi khutbah Idul Fitri hendaklah mengenai hikmah puasa, zakat fitrah, dan anjuran untuk bersedekah guna menyantuni fakir miskin. Yang ketiga, isi khutbah Idul Adha hendaklah mengenai perintah ibadah haji dan berkurban serta hikmah-hikmahnya. Yang ke-12, memperbanyak takbir. Yang pertama, di Idul Fitri, mulai terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai dilaksanakannya sholat id. Sedangkan Idul Adha mulai subuh hari Arafah sampai waktu asar hari tasyrik yang terakhir, itu pada tanggal 13 Zulhijjah. Yang kelima, sholat tahajud. Sholat tahajud ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar.
Sholat di waktu malam hanya dapat disebut sholat tahajud dengan syarat apabila dilakukan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Jadi, apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka ini bukan sholat tahajud, tetapi sholat sunnah biasa seperti witir dan sebagainya. Sudah diketahui bahwa waktu melakukan ibadah ini dari waktu Isya sampai subuh, namun sepanjang malam ada saat-saat utama, lebih utama, dan paling utama. Waktu malam yang panjang itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama yaitu kira-kira jam 19.00 sampai dengan jam 22.00, ini saat utama. Sepertiga kedua yaitu kira-kira jam 22.00 sampai dengan jam 1, ini saat yang lebih utama. Sepertiga ketiga yaitu antara jam 1 sampai dengan masuknya subuh, ini adalah saat yang paling utama. Yang keenam, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ialah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan oleh jamaah yang baru masuk ke masjid, baik pada hari Jumat maupun lainnya sebagai tanda penghormatan di waktu malam maupun siang. Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ini disebut sholat tahiyatul masjid, artinya sholat untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi atau waktu duha, yakni ketika matahari sedang naik setinggi tombak atau naik sepenggalah, yang kira-kira antara jam 7, 8, 9 sampai masuk waktu sholat zuhur. Sholat duha ini sedikitnya dikerjakan 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat dengan setiap 2 rakaat 1 salam. Dan cara mengerjakannya sama seperti mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, baik gerakannya maupun bacaannya, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hanya saja niatnya berbeda. Yang kedelapan, sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat 4 rakaat yang di dalamnya ada bacaan tasbih sebanyak 300 kali, dalam rangka untuk mendapat ampunan dari Allah akan dosa-dosa yang terdahulu atau yang akan datang, yang terlihat atau yang tidak terlihat, dan yang disengaja atau yang tidak disengaja. Sholat tasbih boleh dikerjakan 1 kali dalam sehari semalam. Kalau tidak sempat boleh dikerjakan 1 kali dalam 1 minggu. Kalau tidak sempat boleh dikerjakan 1 kali dalam sebulan. Kalau tak sempat boleh dikerjakan 1 kali dalam setahun. Dan kalau masih tidak sempat boleh dikerjakan 1 kali dalam seumur hidup. Yang kesembilan, sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ialah sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah berwudhu sebelum mengerjakan sholat lainnya. Setiap kali seseorang selesai berwudu, disunahkan mengerjakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat, dan cara mengerjakannya yaitu sehabis wudhu kita disunahkan membaca doa. Yang ke-10, sholat sunnah mutlak, yaitu sholat yang boleh dikerjakan dalam waktu kapan saja dan tanpa sebab, asal tidak bertepatan dengan waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat, dan bilangan rakaatnya pun tidak terbatas dengan setiap rakaat atau salam. Yang ke-11, sholat sunnah hajat, yaitu sholat yang dikerjakan agar apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, atau hajatnya dikabulkan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah hajat sedikitnya dikerjakan 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya dikerjakan 12 rakaat dengan setiap 2 rakaat 1 salam. Sholat sunnah hajat boleh dikerjakan pada siang hari atau pada malam hari, tetapi lebih baik dikerjakan pada malam hari. Yang ke-12, sholat istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta atau memohon pilihan sesuatu yang baik dan cocok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-12, sholat istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta atau memohon pilihan sesuatu yang baik dan cocok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap salah satu di antara 2 atau lebih dari yang lebih baik dan lebih cocok sehingga hatinya mantap dan tidak bimbang serta tidak menyesal di kemudian hari. Yang ke-13, sholat istisqa, yaitu sholat sunnah untuk memohon hujan dan disunahkan bagi orang-orang yang mukim atau musafir dikala sangat menghajatkan air karena tidak ada hujan atau keputusan air dari sumbernya. Cara melakukannya ada 3 cara, yaitu yang pertama, berdoa saja di sembarang tempat dan waktu dengan suara yang nyaring atau lemah. Kedua, menambah doa istisqa pada khutbah Jumat. Yang ketiga, dengan sholat 2 rakaat yang disertai 2 khutbah.
Sebelum sholat istisqa dikerjakan, hendaknya pertama berpuasa 4 hari berturut-turut karena doa orang yang berpuasa tak akan ditolak. Pertama, berpuasa 4 hari berturut-turut karena doa orang berpuasa tak akan ditolak. Kedua, menjauhi kezaliman dan taubat dari kemaksiatan. Yang ketiga, berbuat baik dan bersedekah. Keempat, pada hari keempat keluar menuju tempat sholat dengan mengajak anak-anak, orang tua, dan binatang ternak dengan terlebih dahulu mandi, bersiwak, bersuci, dan mengenakan pakaian yang sederhana, tak memakai wewangian, berjalan dengan tenang dan rendah hati. Pelaksanaan sholat istisqa sama dengan sholat id, yaitu dengan melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu, dan setelah itu dilakukan 2 khutbah. Yang ke-14, sholat sunnah awabin, yaitu sholat yang dikerjakan setelah mengerjakan sholat maghrib, sedikitnya dikerjakan 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya dikerjakan 4 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Sholat sunnah ini sebaiknya dilakukan setelah zikir sholat maghrib dan setelah sholat sunnah ba'diyah. Yang ke-15, sholat 2 gerhana atau kusufain, yaitu sholat 2 gerhana, yaitu sholat karena gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan kita lakukan sholat khusuf, dan kalau gerhana matahari kita lakukan sholat kusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu melakukan sholat gerhana matahari yaitu dari timbul gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa atau sampai terbenam. Sedangkan sholat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai bulan nampak penuh. Yang ke-16, sholat safar, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika akan bepergian jauh atau pulang dari bepergian. Dan yang terakhir ada sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat adalah sholat yang dilakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah atau agar taubatnya diterima oleh Allah sesudah berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat dari sesuatu dosa artinya menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berniat tidak akan melakukannya lagi, disertai permohonan ampunan kepada Allah. Salat sunnah taubat dikerjakan 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 6 rakaat dengan tiap 2 rakaat 1 salam. Demikianlah penjelasan saya mengenai sholat dan sholat sunnah. Apabila ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.